Ya. Kalau TNI kagak ada honorer, Ya. polisi kagak ada honorer. Kalau guru? Kalau guru kok disebutnya honorer. Banyak pula ya. Banyak lagi. Banyak pula. P3K penuh waktu. Ya. Berharap kita dorong bisa jadi PNS. Ya. P3 paruh waktu bisa menjadi P3 penuh waktu. Outsourcing menjadi P3K paruh waktu. Sehingga clear itu honorer tidak ada. Ngerasa susahnya menjadi honorer, apalagi finansial kayak gitu kan. Itu mah udah bukan rahasia umum lagi kalau guru-guru kan ya. Pun ya UMR aja enggak kan? Jauh. Jauh ya? Jauh di bawah UMR gitu. Oke. Pahlawan tanpa tanda jasa lo guru ini kan. Nggak mau. Harus sejahtera, harus ada jasanya, nggak Ya, bisa tanpa betul. tanda jasa terus ya. Jangan tanpa tanda jasa Iya. terus. Akhirnya ya Kayak gini. kagak ada yang merhatiin. Padahal kita udah merdeka berapa? 80 tahun ya? 80 tahun. Teman-teman seperti teknik dan guru yang lain bisa ikut P3K penuh waktu. Paling itu sih Pak. Soalnya saya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar. Jadi antar jemput laundry. Nah, aku mau ke Pak Hamdani dulu nih Pak, mau tanya Pak, sebenarnya kalau bisa dijelasin nih, mungkin aku dan mungkin sahabat Kompas.com banyak yang nggak tahu sebenarnya akar persoalan yang menimpa guru-guru honorer hari ini yang harus jadi perhatian publik itu apa Pak? Yang sehingga kemarin PGRI sampai harus bertemu dengan Balik DPR RI sampai sebegitu kerasnya untuk meminta ibaratnya lah keadilan dari pemerintah atas guru-guru kita. Situasinya kayak apa Pak? Oke. Sesungguhnya dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya per Desember 2024 Ya. sudah tidak boleh lagi mengangkat honorer gitu. Karena pemberlakuannya itu untuk semua ASN, lokusnya saya perkecil ke guru gitu. Ya. Dan kebetulan di kita itu kebetulan saya Kabupaten Bekasi. Ya. Itu yang kami dapat datanya itu hampir 265 guru yang terancam dirumahkan Akibat kebijakan akibat itu, undang-undang itu. diberlakukannya undang-undang itu. Tapi mereka tidak melihat gitu. Guru ini mestinya dispesialkan gitu. Karena mungkin gini, saya mungkin dengan teman-teman yang lain atau orang Indonesia yang lain, mungkin hari ini masih menyekolahkan anaknya itu di keguruan. Oke. Yang nantinya ketika mereka keluar itu pasti jadi guru. Nah, kalau misalkan saja diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini imbas kepada guru, berdasarkan data yang kemarin disampaikan oleh PBPGRI kan, minat guru untuk minat anak muda Gen Z lah kita sebut, hanya 11% lagi nih yang minat jadi guru. Dari sekian banyak. Dari sekian banyak orang Indonesia gitu yang fokus untuk menjadi seorang guru. Kemudian dengan adanya pemberlakuan ini, apa ini tidak menjadi khawatir kami para orang tua yang mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi, khususnya yang nantinya kedepannya menjadi seorang guru gitu. Kalau jadi guru saja sekarang ini sulit. Maksudnya kebijakannya itu mempersulit sehingga kesejahteraannya jadi susah gitu ya. Artinya honorer terus kemudian susah menjadi ASN. Korelasinya pasti ke situ. Korelasinya pasti ke situ gitu. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin sebagian orang tua, bukan sebagian, semua orang tua yang hari ini mengkuliahkan anaknya ingin menjadi guru, berharap gitu. Karena kan guru itu sendiri pernah sempat menjadi pekerjaan yang difavoritkan gitu oleh anak-anak muda. Oh iya, gitu. sempat itu Pak. Sempat Pak. Karena tahun berapa itu Pak? Tapi Pak itu
ya sejak diberlakukannya ada sertifikasi. Oh iya ya, jadi rame. Makanya fakultas PGSD itu kan banyak jadinya juga sempat Iya, menjamur kan. menjamur, lah terus kemudian cetakan-cetakan gurunya juga makin banyak karena ada yang disebut dengan tunjangan profesi itu, Yeah. profesi guru. Nah, cuma makin kemari kan untuk memperoleh tunjangan profesi guru itu syarat dan ketentuannya sangat banyak gitu. Oh, itu yang bikin susah itu ya. Akhirnya para guru kembali gitu seperti dulu gitu dengan pendapatan yang menurut saya gitu, menurut saya itu, menurut keyakinan saya dah. Sekarang kita harus gitu juga ya. Ya tidak Menurut salah keyakinan gitu. saya. Menurut keyakinan saya gitu bahwasanya dengan adanya pemberlakuan undang-undang itu dan gitu kita fokus saja kepada guru Ya. gitu. Ini saya pikir bukan saja kami nih para aktivis yang bergerak di PGRI yang akan hilang, profesi guru juga bakalan hilang gitu. Kalau ini tidak kita buka kembali gitu, semacam birokrasi administrasinya gitu, sehingga mereka itu nanti berminat kembali menjadi guru gitu. Ini kan yang terjadi adalah sejak tidak dibolehkannya lagi gitu. Ya. Pengangkatan honorer. Gitu. Dan seperti yang Padahal saya faktanya honorer itu masih banyak banget ya, Pak. data yang saya dapat informasinya hampir 237.000 Se-Indonesia. se-Indonesia. Kalau Bekasi 265. Oke. Gitu. Yang itu kemudian hari ini berpotensi ada kabar-kabar bahwa rencana mau dirumahkan dan lain sebagainya. Ya. Kebetulan gini mekanismenya gitu. Kan bisa kita bagi-bagi tuh untuk guru yang P3K penuh, Ya. guru yang P3K paruh waktu. Kemudian sekarang ada semacam outsourcing gitu. Outsourcing ini tidak untuk guru. Outsourcing tidak untuk guru. Tidak untuk guru. Mestinya yang 265 ini kalau memang ada kebijakan, ada yang mengatur sebuah regulasi bisa masuk. Cuma karena tidak ada regulasi atau belum dibuatkan regulasinya sehingga posisi profesi guru itu termarginalkan sendiri. Jadi tidak masuk dalam outsourcing aja nggak? Tidak bisa. Jadi di outsourcingnya itu di kita betul di Kabupaten Bekasi 1 driver, 2 petugas kebersihan, yang ketiganya petugas keamanan. Nah mereka yang kemarin kerja di sekolah itu, bolehlah kita bilang sebagai tenaga kependidikan, pendidikan guru tuh, tenaga kependidikan di dalamnya bisa TU, bisa penjaga dan sebagainya. Mereka masih bisa tertolong dengan adanya outsourcing gitu. Oke. Mekanismenya tadi begini saya berpikirnya, Mas. P3K penuh waktu, berharap kita dorong bisa jadi PNS. Ya. P3 paruh waktu bisa menjadi P3 penuh waktu. Outsourcing menjadi P3K paruh waktu, sehingga clear itu honorer tidak ada. Kalau mekanismenya bisa seperti itu ya. Maksud saya itu kasih waktu gitu untuk menata bagaimana ini guru supaya tertolong, paling tidak masuk gerbong di outsourcing dulu lah gitu, sambil kemudian kita lihat ke depannya itu bagaimana gitu dengan wacana saya menyebutnya bahwasanya P3K penuh waktu masuk jadi PNS, karena kan mungkin setiap tahunnya banyak yang pensiun, yang PNS-nya formasi itu seperti itu. Terus kemudian tidak perlu lagi ada tes karena mereka kan ketika P3K itu sudah dites. Kan kalau misalkan kalau tidak dites ada yang bilang wah itu melanggar regulasi gitu. Orang mereka juga masuk P3K dites dulu, artinya itu sudah terlampaui oleh mereka. Dan biasanya udah bertahun-tahun juga kan loyalitas kerja di situ. Seperti Intan ini kan 3 tahun. Udah 3 tahun. Iya. Tapi masih honor. Padahal semestinya guru jangan disebut honor. Jangan ya, harusnya ya. Selalu gini, Mas. Setiap kali bicara honor, itu kenapa sih orang matanya ke guru?